Halo traders, dalam rangka mensukseskan program Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi oleh Bapepti, kami dari PT Java Global Futures siap mendukung program ini dengan terus memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai apa itu perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Kami ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai industri perdagangan berjangka komoditi di Indonesia agar masyarakat dapat bertransaksi secara aman dan nyaman di broker legal dan terpercaya. Ayo trading berjangka di Java Global Futures. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan acara yang diinisiasi pada tahun 2023 oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti, Kementerian Perdagangan, bekerjasama dengan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia atau ASPEPTINDO. Rangkaian acara dilakukan untuk mengoptimalkan dan mensinergikan pemerintah dan para pelaku industri dalam mengembangkan perdagangan pasar berjangka dengan memberikan edukasi dan literasi kepada pelanggan, calon pelanggan, serta masyarakat pemangku kepentingan lain yang bertujuan meningkatkan pemahaman perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Bulan literasi kali ini mengangkat tema perlindungan nasabah dalam perdagangan berjangka komoditi. Hal ini tentu untuk memberikan pemahaman terkait dengan industri PBK agar masyarakat dapat bertransaksi dengan aman pada perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan izin dari Bapepti. Ke depan, diharapkan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia semakin berkembang dan dapat mendorong perekonomian dan perdagangan Indonesia. Kali ini, Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi pada bulan Maret 2023 akan diadakan di beberapa kota seperti Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar, baik secara offline maupun secara online. Selamat mengikuti kegiatan Bulan Literasi PBK 2023. Yuk, lakukan perdagangan berjangka secara sehat. Ayo, trading berjangka. PT Java Global Futures merupakan salah satu perusahaan pialang berjangka terbaik di Indonesia yang menyediakan sarana dan pelayanan transaksi produk keuangan dan komoditi berjangka dengan spread dan biaya yang kompetitif. Visi menjadi sebuah perusahaan pialang terbaik yang memberikan pelayanan luar biasa kepada klien-klien kami yang semakin meningkat di pasar domestik dan internasional. Misi untuk menjadikan derivatif berjangka sebagai suatu investasi alternatif yang mudah diakses dan layak bagi semua investor. Izin dan legalitas Bapepti, JFX, dan KBI. Produk multilateral dan produk SPA. Menggunakan platform trading MT5 pertama di Indonesia. Keamanan dana nasabah. Memberikan fasilitas edukasi melalui webinar, training, dan forex jarak jauh. Memberikan news dan analisa setiap hari. Mari bergabung dengan Java Global Futures. Sore. Kemudian ada Ibu Zulfa. Selamat sore, Bu Zulfa. Dan masih banyak Bapak Ibu yang hadir di webinar hari ini, guys. Apa kabar semuanya? Semoga kabar baik bagi kita semua. Nah, selamat datang di acara webinar edukasi pemula hari ini. Topik yang kita mau angkat yaitu cara mengatur resiko trading untuk pemula. Yang selengkapnya nanti akan langsung dijelaskan oleh Pak Michael. Sebelumnya, kami ingatkan bagi Bapak Ibu untuk menggunakan nama asli pada akun Zoom-nya. Jika tidak, admin akan remove untuk sementara. Kemudian, jika Sobat Trader ada pertanyaan, silakan membuka mikrofonnya atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai saja acara webinar edukasi pemula hari ini. Silakan Pak Michael. Oke, terima kasih Bella. Kita
mau bahas kali ini ya sesuai dengan topik cara mengatur resiko trading ya. Sebenarnya sih bukan hanya untuk pemula, ini memang untuk semua sebenarnya ya. Jadi Bapak Ibu perlu nih tahu cara mengatur resiko trading. Oke, tapi sebelumnya pertanyaannya, Bapak Ibu sudah mulai trading atau belum? Untuk trading khususnya nggak apa-apa, yang baik di demo akun, baik di real akun ya, sama-sama itu kan trading. Tinggal masalahnya demo akun atau real akun, gitu kan? Nah, ini siapa yang udah coba trading? Atau siapa? Boleh buka suaranya atau di chat. Silakan Bapak Ibu. Pak Muhammad Kosim sudah ini trading. Gimana Pak? Out. Ya? Sudah coba? All. Hold? Udah ada posisi maksudnya Pak? Gimana? Gimana? Putus-putus? Simple. Main apa? Gold. Gimana Pak? Nih Pak Agus nih, udah. Saya sudah Pak. Kemudian yang lain, Bapak Ibu yang lain juga boleh ya info sudah trading atau belum ya. Oke, jadi ini kan kita trading ini ya termasuk juga adalah investasi ya. Untuk kita investasi di berbagai jenis investasi lainnya pun ya semua itu memiliki resiko ya. Baik kita jualan misalkan sembako ya, jualan misalkan kita bisnis apapun ya, itu selalu ada resiko. Nah, kalau misalkan kita buka kita juga buka misalkan franchise juga, itu juga ada resiko, ya kan? Itu semua bisnis ada resiko, ya. Tapi misalkan kalau kita buka franchise nih, kita udah modal gede nih, MM-an nih, ya kan? Udah MM-an, janji balik modal aja BP misalkan 2,5 tahun, ya kan? Nah itu janji BP aja 2,5 tahun, modalnya MM-an. Nah itu aja kita sebenarnya bisa dikatakan resikonya bisa jadi ya bisnisnya nggak jalan juga dan resikonya 100%. Udah modal MM-an gitu ya kan? Kan itu baru janji itu perhitungan BP aja 2,5 tahun ya kan? Kemudian bisnis lainnya pun juga sama, semua ada resiko ya. Nah, kelebihan daripada trading forex itu resikonya itu bisa kita atur, ya kan? Kalau kita nggak trading nggak ada resiko, ya kan? Modal kita tetap ya, mau modal kita 1.000, 2.000, 10.000, ya kan? Kalau kita nggak ada trading maka nggak ada resiko di situ, ya kan? Kalau di bisnis lain belum mulai dagang aja udah ada resiko karena ya beli tempatnya, modal franchise-nya udah keluar modal, udah ada resiko di situ. Tapi kalau trading kita belum transaksi nggak ada resiko ya. Jadi kalau kita mulai trading pun resiko kita bisa atur. Nah, itu kelebihannya dalam trading forex. Kita bisa atur resikonya bahkan di awal. Kita mau resiko berapa? Mau resiko kecil, mau resiko gede, agak gede atau gede ya, itu terserah kita untuk atur ya. Jadi bebas ya, tapi ya bebasnya kita perlu dengan pengertian bahwa ya lebih baik tentunya resiko kecil ya kan Pak Muhammad Qasim ya. Mau resiko gede atau resiko kecil? Ya, maunya resiko gede atau kecil Pak? Ya, Kecil lah. kecil lah ya. Mana Kecil. ada mau resiko gede ya? Ya oke, maksudnya resiko kecil. Nah, itu bisa kita atur di awal kalau trading forex. Itu kelebihan daripada trading forex ya. Berbeda dengan bisnis-bisnis lainnya yang ada di muka bumi ini. Hanya trading forex yang kita bisa atur resikonya dari awal dan kita bisa set resikonya sesuai dengan planning kita sendiri ya, bebas ya. Oke, kita mulai nih ya. Kita mulai dari misalkan dari seperti ini. Nah, ini dalam trading forex itu sebenarnya
hanya ada 4 pilihan nih. Dalam trading forex itu cuma ada 4 pilihan, ya. Ada 4 kemungkinan yang terjadi, ya. Yaitu pertama apa? Kalau kita trading itu satu rugi atau loss kecil, ya kan? Kemudian ada rugi atau loss besar. Kemudian ada untung atau profit kecil, ada untung profit besar, ya kan? Benar nggak, Pak Muhammad Qasim? Cuman ini kan yang akan terjadi kalau kita trading. Benar ya? Ada kemungkinan lain nggak yang terjadi kalau kita trading? Coba Bapak Ibu boleh info. Ada kemungkinan lain nggak yang terjadi nih kalau kita trading nih? Selain dari 4 ini. Ada nggak? Pak Agus, ada nggak Pak Agus? Ada kemungkinan lain yang terjadi? Ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Ada nggak kan? ada. Pilihannya cuma ini kan? Siap, ya. Kalau nggak rugi kecil, rugi besar, untung kecil atau untung besar, ya kan? Ya. Hanya ini kemungkinan terjadi, jadi nggak ada kemungkinan lainnya, ya kan? Siap, ya. Ya, oke. Jadi di sini kita sebenarnya ada keuntungannya nih. Kalau kita trading, ya, dengan pengertian itu kita bisa kita apa? Bisa kita hilangkan nih yang nomor 2 nih. Tuh, hilang tuh. Boleh nggak yang nomor 2 hilang, Bapak, Ibu, Pak Agus, Pak Muhammad Qasim? Boleh. Boleh, ya? Boleh. Boleh, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Boleh, oke, bisa nggak? Bisa, ya? Pak. Bisa ya, bahkan bisa banget, kan? Ini rugi kecil jadinya cuma ada 3 jadi nggak 4 lagi. Cuma satu rugi kecil, kemudian untung kecil atau untung besar, ya kan? Cuma ada 3 lagi. Jadi rugi besarnya hilang, ya, gini. Bisa nggak? Bisa kan? Tadi jawabannya bisa. Nah, bagaimana caranya? Sudah tahu caranya, Pak Agus atau Pak Muhammad Qasim? Caranya supaya rugi besarnya hilang, gimana caranya? Dipasang SL, Pak. Pasang SL. Iya, bisa pasang SL. Oke. Pak Muhammad Qasim, apa? Bagaimana caranya? Ya, sama pasang SL. Pasang SL, ya kan? Nah, SL-nya kan juga bisa diperhatikan ya. SL-nya ini berapa pip, ya kan? Berapa persen dari modal, ya kan? Kalau pasang SL misalkan pasang SL-nya misalkan 20% daripada modal. Nah, itu bisa dikatakan kan bisa rugi besar, ya kan? Kalau SL-nya 50% daripada modal, itu juga bisa namanya rugi besar. Kalau SL-nya bahkan 80% daripada modal, itu lebih besar lagi, ya kan? Sama-sama pasang SL nih, tapi nilainya beda, ya. Oke, jadi kita mau di sini bahas ya, oke, kita ini dulu di stop dulu ini. Oke, jadi kita SL itu, stop loss itu kita bisa atur dari awal supaya itu tidak ada namanya rugi besar, yaitu di mana tentunya risk-nya itu kita bisa atur di awal kecil. Ya, kecil itu biar sederhananya adalah kita ambil dari persentase, ya kan? Yaitu misalkan kita atur risk-nya itu hanya 1% daripada modal kita. Kecil nggak 1% daripada modal, Pak Muhammad Qasim? Atau Bapak Ibu yang lain silakan. Kecil nggak? Siapa yang bilang kalau rugi 1% dari modal itu kecil? Boleh. Raise hand atau buka suara atau chat. Siapa yang bilang kecil? 1% daripada modal. Ya, kecil ya, 1% daripada modal ya. Jadi kalau hilang itu 1%, sisanya berapa? 99%. Masih banyak kan sisanya kan? Ya kan? Istilahnya kalau kita punya 100 ya, 100 kue gitu, 100 kue gitu, 100 box pizza 1 meter, ya, 100 box pizza 1 meter, ya kan? Hilang 1 nggak apa-apa kan? Masih ada 99 lagi kita bisa makan. Waduh, ya itu nggak bisa makan sendiri, bagi-bagi pasti kan.
Kalau 99 bungkus pizza 1 meter. Ya, jadi poinnya adalah kehilangan 1 itu tidak terlalu berarti. Benar ya? Dibandingkan masih ada sisanya 99 lagi. Ya, nah itu dia. Jadi kita bisa atur untuk resikonya bahkan 1% daripada modal kita. Itulah kelebihan daripada trading forex. Kita bisa atur di awal, rugi kita nih kalau trade itu hanya 1% daripada modal. Ya, atau misalkan 2% daripada modal atau 3% daripada modal. Ya, itu terserah kita. Kita bisa atur. Ya, kalau dikategorikan 1-3% daripada modal itu masih low risk. Ya. 1-3% daripada modal itu masih low risk. Ya, 3-10% daripada modal itu medium risk. Kemudian 10 ke atas itu high risk. Nah, oke, jadi kita kategorikan seperti itu. Jadi tentunya kita yang maunya low risk kan. Tadi kan kita sudah menghilangkan namanya yang rugi besar ya, yang high risk ya, rugi besar. Kita mau yang hanya low risk, yaitu bisa dikatakan 1-3% daripada modal. Oke, jelas ya. Jadi kita misalkan trading apa nih, Pak Muhammad Qasim, tradingnya apa biasanya? Trading pairs apa? Gold. Gold. Oke, biasa stop loss-nya berapa? Gold. Stop loss-nya berapa? 50. 50 pip. 50. 50 Ya. pip. 50 pip itu berapa persen daripada modal? Pak Muhammad Qasim. Setengah. Setengah. 50 pip itu berapa persen daripada modal? Sepertiga. Sepertiga. Sepertiga itu berarti 33% lebih. Betul ya? Iya. Betul ya? Nah, 33% lebih itu adalah termasuk kategori apa? High risk. Ya kan tadi 10% ke atas kan high risk. Nah, itu 33% ke atas itu high risk. Ya, misalkan kita modal, memang itu pengaruh dengan modal ya kan. Modalnya misalkan itu adalah $5.000. Nah, $5.000 kalau stop loss-nya 50 pip, tradingnya 0,1 lot ya, bukan 1 lot. 0,1 lot itu sama dengan 1% daripada modal. Nah, itu baru low risk. Gitu ya. Itu baru low risk. Jelas ya, Bapak Ibu ya? Ya, kalau misalkan modalnya $5.000, stop loss-nya 50 pip, tradingnya 0,1 lot, itu namanya risk-nya itu 1% daripada modal. Itu baru low risk. Ya. Kenapa pengaruh sekali itu ya namanya low risk dibandingkan high risk, tentu lebih deg-degan mana nih, Pak Muhammad Qasim? Yang low risk atau high risk? Kalau trade. Ya, lebih deg-degan mana? High risk. Ya, supaya kita nggak deg-degan terus, ya kan? Kalau trading, nah kita usahakan kalau kita trade itu low risk. Ya, supaya nggak deg-degan terus setiap kali trading, ya kan? Jadi trading itu nggak harus deg-degan terus, ya. Trading itu di bawah santai aja. Yang penting ujung-ujungnya profit. Ya, oke, kita cek, kita coba nih. Misalkan kita umpamakan ya, kita pakai Excel ya. Coba kita pakai Excel ini. Excel. Tunggu ya. Kita pakai Excel. Kita contohkan nih, misalkan kita buka Excel, kita share. Nah, nih. Udah kelihatan belum? Excel ya. Excelnya kelihatan ya. Oke, udah cukup gede. Excelnya. Gede ya. Saya gedein lagi kali. Nah, nih. Nih, gede ini. Oke, nah.
Nah, misalkan kita bisa bahkan target kita, resiko kita itu lebih kecil daripada target profit kita. Ya, misalkan kita namanya itu risk reward ratio 1:3. Maksudnya apa? Kalau kita rugi 1, kalau kita untung 3. Gimana? Mau nggak, Pak Agus? Rugi 1, kalau untung 3. Mau nggak? Mau, Pak. Mau ya? Ruginya Nah, 1, Pak. rugi 1, untung 3. Nah, itu namanya risk reward-nya rasionya 1:3. Oh, iya, iya. Ya, kalau rugi 1, untung 3. Ya kan? Itu namanya risk reward-nya 1:3. Nah, risk reward-nya 1:3. Ini perlu sekali nih diperhatikan. Risk reward 1:3 ya. Itu kalau kita rugi 1, untung 3. Atau bisa dikatakan kalau kita ruginya 1%, untungnya 3%. Gimana? Mau nggak Pak Agus? Ruginya 1%, untungnya 3%. Mau, Pak, ya. Mau ya? Tapi teman saya banyak, Pak, ya, yang dia trading itu sebaliknya, Pak, ya. Ruginya Ya. 3, untungnya cuma 1 doang gitu loh. Nah, hasilnya gimana? Total hasilnya, akumulasinya bagaimana hasilnya? Ya, Akumulasi. sehingga kalau dia sekali loss itu untuk mengembalikannya harus 3-4 kali profit baru nutup loss-nya gitu, Pak. Baru BEP dia gitu. Lebih berat ya? Berat, Pak, ya, berat tuh. Lebih berat. Iya, lebih berat. Ya, jadi kita trading nggak usah berat-berat ya. Jadi yang santai aja. Maksudnya kita nggak harus ngejar setiap kali trading itu kita wajib profit ya. Karena kan ini market bukan kita yang ngatur, ya kan? Market ini yang ngatur ya adalah ya institusi besar yang bisa menggerakkan harga. Kalau kita hanya ngikutin harganya kemana, ya kan? Jadi kita belum tahu nih kita pasti profit atau enggak. Jadi lebih baik kalau kita rugi itu lebih kecil dibandingkan profit kita, gitu ya, Bapak Ibu ya. Ya. Ya, jadi kalau kita rugi lebih kecil dibandingkan profit kita. Kalau kita profit lebih gede daripada ini kita apa namanya loss kita. Ini contoh misalkan tadi Pak Muhammad Qasim ya. Anggap aja tadi kalau stop lossnya 50 pip, kan? 50 pip ya. 50 pip kan sama dengan $50, ya kan? Benar ya? Terus kalau misalkan target untungnya 3 kali lipat daripada 50 pip, berarti kan 150 pip. Atau sama dengan $150, ya kan? Tradingnya gold, ya kan? Modalnya misalkan berapa nih Pak Ahmad Qasim di sini? Misalkan modalnya berapa? Ya kalau kita mau dikategorikan low risk, itu berarti kan modalnya misalkan minimal atau bukan minimal, misalkan kalau kita risknya 1%, berarti modal kita $5.000. Jelas ya? $5.000 ya. Ya, $5.000, ya $50 itu 1% daripada modal kita. Betul ya? Ya misalkan kalau kita misalkan masih di $2.500, boleh juga. Ini berarti masih apa? 2% daripada modal. Benar ya? $50 itu kan 2% daripada 2.500 kan? Benar ya? Ya benar ya? Oke. Anggap aja tadi 2% daripada modal ya. 2% daripada modal. Kalau misalkan dalam sebulan berapa kali transaksi? Berapa hari Pak Muhammad Qasim? Sebulan itu berapa hari kalau kita trading di luar Sabtu Minggu? Berapa hari kira-kira? Ya? Tradingnya berapa hari? Tiap hari ya. Ya, berapa hari sebulan? Pak Agus? Atau siapa yang lain? Bapak Ibu yang mau jawab? 20 hari. Oke. Kita settinglah 20 hari kerja di sini ya. Kita hilangkan ini yang 2122 ya. Kita hilangkan. Oke. Misalkan nih trading nih. Gold nih. Pak Muhammad Qasim sama Pak Agus. Ya kan? Trading pertama itu loss 50 pip. Ya, loss 50 pip. Yang kedua, loss lagi 50 pip. Tapi yang ketiga, profit 150 pip. Ya kan? Karena 3 kali lipat ya. Misalkan ini berulang
berulang ya, berulang, atau di sini bahkan ini 50 pip loss-nya ini 3 kali betul-betul loss di sini. Yang ini ya, loss betul-betul 3 kali ya. Kemudian di sini ini lagi ya, kemudian tambah lagi di sini. Nah, misalkan begini ya. Kemudian oke, dari 2.500 ini, oh ini saya belum, itu hilang. Tunggu ya. Ini berarti ini ditambah, ya kan? Ditambah ini ditambah ini kurang ini ya. Oke, ini kan benar ya? Salah ya? Oke, begini ya. Benar ya? Oke, kita ini coba sini. Oke, nah totalnya ya. Jadi ini loss-nya berapa kali ini? 1, 2, ya kan? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 kali loss, berarti sisanya 6 ya. 6 kali profit. Ini profit atau loss totalnya, Pak Agus? Ya, 14 kali ordernya loss, 6 kali kena TP, nah 14 kali kena SL, 6 kali kena TP. Ini totalnya profit atau loss nih, Pak Muhammad Qasim? Ya, Pak Agus. Loss, Ya, loss Pak ya katanya. stop loss-nya ada 14, kemudian take profit-nya cuma 6. Ini profit atau loss nih totalnya? Loss. Loss. Nah, kita lihat ya, modal 2.500, ya kan? Tuh, setelah sebulan trading, modalnya jadi 2.700. Profit atau loss? Ya. Modalnya dari 2.500 jadi 2.700. Profit atau loss? Profit Pak. Profit $200 ya. 200 dolar itu ya, kalau kita hitung-hitung namanya return of investment ROI ya, 200 dibagi dengan 2.500 itu sama dengan 8% per bulan. Oke. Mantap nggak 8% per bulan? Pak Agus. Ya. Kalau deposito kita di Indonesia berapa persen per tahun, Pak Agus? 16 ya Pak ya. Enggak, per tahun. Deposito cuma kecil, Pak. Deposito kita per tahun, Pak. 6 ya Pak ya. 6 ya, kurang lebih 6. 6 Lebih 6 per tahun ya, per tahun ya. Oke. Ya, ya. Ini 8% per apa nih? Bulan. Kalau dikali 12? 8 kali 12. Ya. Itu 96%. Ya, dengan kita trading itu contoh di sini, kalau kita trading 1 hari 1 kali ya, itu kita dalam sebulan loss-nya 14 kali lebih banyak, 14 kali, profitnya cuman 6 kali, tapi bisa menghasilkan cuan 8% per bulan. Gimana? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kok bisa? Gimana? Silakan Pak Agus atau Pak Muhammad Qasim atau yang lain. Ada Bapak yang lain, nah, Ibu. Ada apa nih? Ibu Dorcas, kemudian ada yang lain ya. Silakan, atau ada yang ditanyakan, jangan sungkan-sungkan. Gimana? Jelas di sini? Nah, resiko kita jelas. Resiko kita itu trade hanya
1% daripada modal. 1% daripada modal ya. Kenapa? Karena 50 pip tadi itu adalah $50. $50 itu adalah maaf 2% tadi ya. 2% daripada modal ya. 2% daripada modal. Karena 1-3% daripada modal itu masih kategori low risk. Low risk. Jadi risk kita kecil tapi profit kita besar. Itu targetnya karena 1:3. Oke, gimana nih? Pak Agus atau Pak Ahmad Kosing atau Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jangan sungkan-sungkan. Berarti Pak ya, berarti misalnya kita trading dengan modal 500 gitu Pak ya. Ya. 100 berarti kan untuk pair apa aja ya, pair apa aja. Ya. Berarti mungkin SL yang bagus kita pakai mungkin 2% gitu Pak ya. Ya, kalau supaya masuk dalam loris ya. Betul, betul Pak. Ya, tapi kalau misalkan kita lihat di sini kan kalau kita di sini kan 2.500, 2%-nya itu kan 50, ya kan? Iya. 50 gitu. Iya. Betul, Pak. Kenapa? Supaya kalau kita rugi itu enggak terlalu shock. Shock ya. Ya, karena masih hanya 2% daripada modal. Istilahnya tadi kan kalau kita punya pizza 1 meter sebanyak 100 box, hilang 2, nggak ada masalah ya. Iya. Kalau hilang 2 doang nggak masalah ya. Masih ada 98 lagi. Gitu. Bagaimana? Silakan Bapak Ibu. Pak Safrizal nih kayaknya angkat tangan nih. Apa? Raise hand. Pak Safrizal. Silakan Pak. Pak Safrizal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Pak ya, saya terlambat lagi masuk ini. Ini udah di ujung, saya kurang paham apa maksudnya ini. Mohon dijelaskan kembali Pak Yan ya. Ya, Pak Safrizal ya. Pak Safrizal sudah trading, sudah pernah coba trading? Belum lagi. Ini baru dapat informasi baru. Oh, belum pernah coba trading? Belum. Trading ini forex ini, trading mata uang ini belum pernah? Belum. Oke, ya jadi kalau di trading ini Pak Safrizal itu sama seperti investasi atau bisnis. Memang kalau di bisnis lainnya itu resiko, ya semua bisnis kan punya resiko ya kan. Pak Safrizal bisnis apa nih yang sedang dijalankan? Oh lagi bisnis sekarang belum ada Pak. Baru mau rencana baru. Oh belum. Sebelumnya bisnis apa? Ya. Sebelumnya? Apa Pak? Sebelumnya pernah jalankan bisnis apa? Belum, sebelah saya pegawai negeri Pak. Ya. Ya, belum ada bisnis. Nah, sekarang mau rencana itu mau buka itu ya, homestay rencana kan? Homestay. Ya. Homestay itu maksudnya seperti apa ya? Seperti itu ya? Semacam penginapan ya. Oke. Tapi bukan hotel ya itu ya, di bawah hotel. Iya. Nah, itu kan butuh modal kan, Pak? Iya. Ya kan, modalnya nggak kecil kan? Ya, cukup besar juga. Cukup besar, oke. Dan belum tentu bisnis itu berjalan dengan baik kan? Ada resiko kan? Iya, betul ya. Resikonya kalau misalkan dikatakan, resikonya bisa besar kan? Iya. Kalau nggak laku ya, kalau nggak ada yang jalan kan. Nah, resikonya bisa berapa persen daripada modal tuh Pak, kurang lebih? Ya resiko gimana itu ya? Ini kalau ada pengunjung, ada yang menginap. Ya, kalau nggak ada yang menginap. Ya. Kalau nggak ada yang menginap itu ya diperkirakan itu menginap itu
dalam 1 minggu pasti ada lah itu, pasti ada lah. Ya, kurang lebih resikonya kalau jalan dengan baik, resikonya sampai berapa persen, Pak? Resikonya Iya, kira-kira 50% lah itu. 50% daripada modal kan? Iya, iya. Nah, kalau trading forex ini kita nggak harus resikonya sampai sebesar itu, Pak. Bahkan kita bisa kecilkan, ya. Bahkan kita bisa atur dari awal, ya. Ya, Kalau kita tadi homestay tadi atau bisnis lain, tentunya kita masih mengambang nih. Resikonya bisa sampai berapa, ya kan? ya, Belum jalan, ya kan? ya, Nah, tapi kalau dalam trading forex, resikonya kita bisa atur dari awal. Ya, bahkan kalau kita sudah setor dana, kita nggak ada transaksi, yaitu nggak ada resiko sama sekali. Ya, uang kita tetap, ya kan? Tapi kalau kita mau transaksi, kita bisa atur resiko dari awal, ya, karena dalam trading itu hanya ada 4 kemungkinan terjadi, ya. Dalam trading itu hanya ada 4 kemungkinan yang terjadi, ya, yaitu ada 4 kemungkinan terjadi, ya, Pak. Ya, itu hanya ini nih, hanya ini nih kemungkinan terjadi nih 4 nih. Rugi kecil, rugi besar, untung kecil, untung besar, ya. Ini yang kemungkinan terjadi nih, ya. Kalau dalam trading, ya. Tapi kita bisa menghapus namanya yang kedua, rugi besar. Kita bisa hapus. Jadi cuma ada 3 yang terjadi, yaitu rugi kecil, untung kecil, atau untung besar. Ini apa ya? Nah, ini bisa kita hapus, ya. Di mana kita bisa hanya setting kita rugi kecil. Rugi kecil itu misalkan kita setting rugi kecil itu hanya 1% atau sampai 3% daripada modal kita. Bisa nggak dalam trading hanya kita setting 1-3% daripada modal? Jawabannya adalah bisa, ya. Kita bisa setting rugi kita, risk kita hanya 1% sampai 3% daripada modal. Ya, ini sederhananya adalah seperti ini tadi. Kita punya modal misalkan $2.500, ya kan? Ya kan, kalau buka homestay tadi tentu modalnya lebih daripada $2.500, ya. Ini kalau misalkan fixed rate kita 10.000, ini 25 juta, Pak. Ya kan? ya. 25 juta itu, ya, tentu buka homestay lebih daripada 25 juta, betul ya? Betul, betul, ya. Nah, oke. Dengan modal 25 juta, tapi return-nya kalau homestay mungkin belum jelas, ya kan? Belum jelas. Oke. Kalau di sini kita kalau mau digambarkan di trading ini, modal misalkan 2.500, kita sudah punya planning dari awal. Kalau kita rugi, ruginya kecil. Kalau kita untung, untungnya lebih besar. Ini yang maksudnya risk reward ratio 1/3. Atau di dalam persentase, kalau kita rugi 1%, kalau kita profit 3% setiap transaksi. Itu bisa kita lakukan dalam trading. Jelas, Pak? Ada pertanyaan, Pak, di sini, Pak? Pak Syafrizal? Ya. Rugi kita bisa batasi misalkan dari awal kita planning 1% daripada modal. Kemudian kalau untung, kita untung 3% daripada modal. Oke, sini cukup jelas. Nah, oke, sederhananya lagi. Oke, misalkan modal pasar official mungkin ya kita digedein aja nih di 5.000 ya. 5.000 ya. Ya. $5.000 kan? Kan buka homestay lebih gede daripada $5.000. Oke. Oke. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita transaksi, Pak, kalau kita $5.000 di transaksi itu misalkan kita ini kan transaksi mata uang, Pak, sederhana. Ya. Kalau dolar rupiah dah, kalau dolar terhadap rupiah, kalau kita beli dolar saat ini di 1.000 misalkan 500, ya Pak, 1.500, oke. Kemudian kalau kita batasi, kalau dia turun itu di 1.450. Oke, anggap aja itu 50 pip ya. Ya. Kalau kita naik, kita target untungnya itu di 1.650. Ya, gitu ya, sederhananya. Oke. Nah, ternyata misalkan dia turun
kena 1.450, itulah ruginya. Nah, misalkan ruginya di situ, itu hanya $50, anggap aja ya. $50 itu adalah 1% daripada $5.000. Benar ya, Pak? Ya, betul. Ya. Oke, kalau dia naik ke 1.650, maka untungnya anggap aja di situ adalah $150, anggap aja ya, $150. Oke. Itu adalah 3% daripada $5.000. Ya, Betul ya? Oke. betul. Ya. Nah, kita kan ini transaksi pasar uang ya, di mana satu hari itu perputaran uangnya lebih daripada 6 triliun US dollar. Berapa rupiah itu, Pak? Banyak banget. Banyak banget. Jadi kita nggak ngambil segitu banyak untuk untungnya. Ya, kita hanya kecil-kecil aja. Dan yang menggerakkan itu bukan kita, itu yang penggeraknya institusi besar, ya. JP Morgan lah, Goldman Sachs gitu ya, gitulah semua itu bank-bank besar itu ya. Nah, kita nggak kenal juga tuh CEO-nya siapa ya, yang kita nggak kenal. Jadi kita nggak bisa tahu nih dia mau beli euro kapan banyak, ya dia beli pound sterling kapan, dia jual dolar kapan, kita nggak tahu. Tapi kita bisa hanya analisa untuk ngikutin harganya, ya kan? Nah, kita punya strategi, Pak, kalau kita rugi di $50, kalau kita untung di $150, gitu ya, Pak? Ya, Nah, forex itu 1 minggu libur. Jadi kalau sebulan itu berarti berapa hari kerja, Pak? Sekitar 20 hari ya. ya, betul. Nah, kita hanya transaksi 1 hari 1, misalkan. Ya kan? 1 hari 1 ya. Di hari pertama kita rugi, Pak, 50. Oke. Di hari kedua, kita sudah coba-coba analisa dengan baik ya. Kita sudah nonton YouTube, edukasi dari Java Global Future. Dan kita coba lagi transaksi, ternyata masih loss juga, Pak. $50. Oke, Ya. kita analisa lagi. Kenapa ini loss? Ya kan? Kenapa ini loss? Saya tidak tahu. Ya kan? Tapi kemudian besok saya trading lagi, ya, tanpa saya tahu ini kenapa loss. Ternyata besoknya profit, Pak, 150. Ya, Pak. Di hari keempat loss lagi ternyata. Di hari kelima loss lagi. Di hari keenam ternyata profit 150. Oke. Ternyata di hari ketujuh loss lagi. Hari 8 loss lagi. 9 profit, Pak. Hari 10 loss, 11 loss, 12 profit. 13 loss, 14 loss, 15 loss, 16 profit. 17 loss, 18 loss, ke 19 profit, ke 20 loss. Nah, ini loss-nya, Pak. Dari 20 hari kerja, loss-nya ternyata 14 kali, Pak. Profitnya cuma 6 kali. Itu kalau dihitung profit atau loss, Pak? 14 dari 20 hari kerja, 14 harinya itu kena stop loss, batasan rugi. Kemudian 6 hari itu kena target untung. Itu totalnya untung atau rugi, Pak Safrizal? 6 kali 105 Ya. 150. Ya. 14 kali loss kali 900. Ruginya berapa kali tadi, Pak? 14 kali. 700. Ya. Berarti masih untung 200 ya? Betul, Pak. Masih untung 200, Pak. 200 dari modal $5.000 berapa persen, Pak, dari modal, Pak? 200. Pasti Bapak hitung-hitungan ini bisa ya. Ya. Mau buka homestay nih, pasti dihitung-hitung nih. 4%. Ya? 4%, Pak. Ya. Dalam waktu 1 bulan bisa dikatakan. 4% sebulan oke nggak, Pak? Ya, lumayan oke. Iya, Bapak target homestay untung berapa persen, Pak, per bulan, Pak? Udah dihitung? Udah dihitung, Pak? Iya, iya. Oke, udah dihitung ya. Nah, itu pun Bapak kan homestay belum langsung untung, Pak, dalam bulan pertama. Itu nunggu BP dulu, Pak, berapa bulan atau setahun 2 tahun ya kan? Benar ya, Pak? Ya, Pak Yudi, Ya. mohon disorot rumusnya yang itu baris pertama itu, Pak. Rumusnya
Ya. Rumusnya cuma ini doang, Pak. Ini kalau rugi dia dikurangin, kalau dia untung ditambahin. Oh gitu ya. Iya, Hmm. gitu, Pak. Ini yang volume 1,5 lot ini apa maksudnya nih? Oke, ini contoh kita ambil transaksi untuk transaksi tradingnya yang paling kecil, Pak, 0,1 lot. Jadi kalau kita transaksi itu hitungannya lot, Pak, namanya lot. Ya, kita transaksi lot. Ya, kita dengan paling kecil 0,1 lot. Jadi kalau 0,1 lot, pergerakan 50 angka 50 pips itu nilainya $50, Pak. Mungkin nanti kalau ini nanti bisa dijelaskan di waktu yang lain ya kan. Tapi poinnya itu transaksi paling kecilnya 0,1 lot, Pak. Coba yang di bawah sekali Pak, geser. Paling bawah. Ya, Ini. ya. Ya gimana, Pak? Ini di jumlah ya. Iya, Pak. Jumlah ke bawah, profitnya Betul. juga jumlah. Betul, Pak. Ya, yang apa? Equality. Equity, Pak. Equity itu maksudnya modal, Pak. Modalnya Modal tambah untung. tambah untung. Betul, Pak. Ya, modal tambah untung ya. Betul, Pak. Betul. Iya, oke. Betul. Jadi 4%, Pak, per Ya. bulan. Walaupun tadi ruginya 14 kali rugi harinya, 6 harinya untung, Pak. Rasio itu 1:3 itu siapa yang buat? Itu udah aturan mainnya atau gimana? Itu yang atur kita, Pak. Mau 1:2, mau 1:3, mau 1:4, mau 1:5, 1:6, 7, terserah kita, Pak. Itu bagian kita. Itulah keunggulan trading forex, Pak. Mau target untungnya, ya berapa kali daripada ruginya, itu terserah kita, Pak. Itu plan. Ya, planning ini tentu ada Ya. persetujuan dengan pihak. Ini apa kira-kira semacam apa ini bisnisnya ini, Pak ya? Ya, ini jadi kita transaksinya itu online, Pak. Jadi Ya. kita melakukan sendiri nih, Bapak sebagai investor atau sebagai yang punya modal ya, itu Ya. transaksinya sendiri, Pak. Jadi nanti ada namanya MetaTrader, ya. Itu transaksi jual belinya di situ, Pak. Nah, Bapak bisa, istilahnya kalau Bapak di tadi money changer tadi misalkan trading tadi di dolar rupiah, tapi kita nggak ada dolar rupiah, itu online gitu, Pak. Tapi online. Tadi misalkan kita beli misalkan di 1.500 ya kan. Batasan rugi kita di 1.450 gitu ya, Pak. Kita Ya. setting sendiri, kita yang setting sendiri. Bapak buat setting sendiri, target untungnya di 1.650. Itu setting sendiri, Pak. Bisa. Ya, maksud saya begini, Pak ya. Iya. Kita setting sendiri rugi keuntungan atau apa manfaatnya bagi kita itu kalau kita setting itu rasionya 1:4 misalnya, 1:3, 1:2 dengan lot 0,1 ini belum paham maksudnya itu, Pak ya. Tapi kalau yang itu 50 itu tadi dari persen dari modal kita kan? Iya, betul, Pak. Kita prediksi itu kita loss-nya ruginya 1%. Iya. Berarti kalau 1% rugi kita, kalau kita untung pasti 3% kan itu nanti. Betul, Pak. Ya. Betul. Jadi kalau kita mau bisnis atau mau usaha, tentu kan kita pengen untung ya kan itu ya. Betul, Pak. Ya, jadi apa perhitungannya break even-nya itu, Pak ya? Perhitungannya kita bandingkan kalau kita pilih 1:2, 1:3, 1:4, bagaimana perbandingan itu, Pak, kira-kira? Bisa nggak diberi contoh, Pak ya? Iya. Kami lebih paham deh ya. Iya. Kalau bisnis Bapak tadi misalkan homestay tadi, ya kan Bapak sudah modalnya itu dikeluarkan kan pastinya kan untuk beli properti dan barang-barang. Iya, betul ya. Nah, itu aja bisa dikatakan uangnya sudah hilang untuk modal properti atau perabotan, ya kan, Pak? Iya, betul ya. Nah, itu di awal udah hilang duitnya, Pak. Iya, betul. Udah hilang, ya kan? Ya. Oke. Kalau kita trading forex, Pak, kalau Bapak belum transaksi, itu nggak hilang duitnya. Modal Bapak 5.000, tetap 5.000 kalau tidak ada transaksi. Ya, gitu ya, Pak.
Kalau tidak transaksi, Bapak udah buka akun nih untuk trading, tapi nggak ada transaksi, maka modalnya tetap segitu, nggak ada yang hilang. Gitu ya, Pak. Tapi kalau loss terus, Nah, ini kan ya, tadi kemungkinan kita loss, kemungkinan kita profit itu kan juga ya, tidak bisa kita prediksi, Pak. betul, Pak. Betul. Ya. Betul. Ya, kita nggak bisa prediksi kan? Karena itu Ya. sebisa mungkin kita atur. Kita yang ngatur ya, Pak. Jadi kita yang ngatur sendiri. Kalau kita untung lebih besar daripada kita rugi, bisa nggak kita atur itu, Pak? Ya, itu kira-kira ya, betul. Tapi kemungkinan terjadi di lapangan nanti ya kan, Ya, tentu tidak mungkin. Itu kan baru kemungkinan kita kan, prediksi kita kan. betul. Ya. Betul, Pak. Nah, misalkan contoh saya langsung ke chat mungkin, Pak ya. Mungkin agak Iya, lebih ya, silakan Pak ya. saya ke chat nih ya. Misalkan siapa yang mau request, ada pers apa? Silakan Bapak Ibu. Pers apa yang mau dibahas? Silakan. Boleh dibuka ininya, mic-nya atau di chat. Kita mau bahas di apa? Mata uang apa atau pers apa? Atau langsung contoh tadi Pak Muhammad Qasim gold ya. Oke, kita sebentar ya. Oke, kita sebentar. Singkat aja ya, Pak. Kita singkat. Oke. Kita singkat, kita share. Ini misalkan di gold, Pak, gold. Ya, ini gold ya. Ini gold ini harganya ini harga emas, Pak. Emas internasional, ini harga beneran internasional. Ini dalam dolar 1.994 dolar. Ini per troy ounce. Itu 31,1 gram. Kalau mau dicocokkan, kalau Bapak beli logam mulia di Antam, itu kurang lebih hampir sama. Ini tinggal dibagi 31,1 gram, kan dikalikan kurs dolar rupiah, itulah harga emas per gram. Itu ya, Pak. Cukup jelas ya. Oke, jadi ini kita mau lihat, kita misalkan mau transaksikan dengan contoh seperti ini. Nah, contoh seperti ini, sederhananya. Nanti kalau penjelasan detailnya mungkin bisa di lain waktu. Oke. Ini contohnya begini, Pak. Ini analisanya kalau begini, yang saya tunjuk ini, yang ini, saya tunjuk ini. Ini kalau dia sudah break seperti ini, break atas ini berarti cenderung untuk harga naik. Tapi untuk detailnya nanti di lain waktu ya. Ini cenderung harga untuk naik analisanya. Berarti di next harga candle kita bisa buy di sini, Pak. Buy emas, buy gold. Oke, buy emas, buy gold ya di harga ini, Pak. Saya tandain ya harganya. Oke, di harganya di si 94890. 4890. Saya tandain ya, 4890. 4890. Oke, di sini ya. Saya tandain. Kemudian kalau kita batasan rugi kita, kalau kita namakan 50 pip, itu berarti di mana? Di 14850 ya kan, dikurangin dengan 50 itu 14390. 14390 ya. Ini ya saya tandain 14390. Inilah namanya 50 pip. Tadi ya. Saya tandain warna merah nih. Kita tebelin. Oke, inilah stop loss-nya. Batasan ruginya, Pak. Oke. Oke, target untung kita 3 kali lipat. Berarti 15 kan? Itu di 16390. Target untung kita 16390 di sini. 16390. 16390. Oke, saya tandain warna hijau. Oke, saya tandain warna hijau. Oke. Ini tandain ya. Nah, ini contohnya, Pak, supaya ini jelas. Jadi kita ambil posisi buy di sini, Pak. Yang saya tunjuk ini saya ambil posisi buy contohnya di sini ya, Pak. Di sini nih, buy-nya nih, yang ini. Ya, buy di situ. Oke, stop loss-nya di batasan ruginya tadi di bawah ini. Jadi dia sempat turun ya, tapi tidak kena stop loss. Kena di sini, Pak. Dia naik ke sini dia kena take profit. Nah, ini yang dimaksud, Pak. Batasan ruginya di 50, target untungnya di 150. Ini kena profit, berarti transaksi ini profit. Berarti bisa dikatakan di transaksi profit, masuklah ke transaksi profit yang tadi, yang di Excel tadi, contohnya tadi di sini, misalkan, di transaksi profit ini, yang ini, misalkan. Yeah. Nah, ini masuk sini. Yeah. Kan? Kalau misalkan dia loss, masuklah transaksi yang loss di sini, Pak.
Ya. Oke, cukup jelas ya. Nah, misalkan dari 20 hari kerja, tadi 16 kalinya loss, 14 kali loss, 6 kali profit. Tapi karena profitnya lebih gede, 3 kali lipat daripada loss-nya, maka masih untung tadi, contohnya tadi $200, yang sama dengan 4% daripada modal. Tadi Pak. Gini Pak. Cukup jelas ya Pak? Ya. Iya, tapi kalau untuk analisanya bagaimana, itu mungkin di lain kesempatan ya Pak. Untuk lebih detailnya. Tapi poinnya di sini, kerugian kita bisa batasi, kecil, untung kita bisa targetkan lebih besar daripada ruginya. Itulah keunggulan trading forex atau gold. Baik, Pak Michael. Iya. Tidak terasa kita sudah 1 jam, waktunya sudah hampir habis ya. Mohon maaf untuk Sobat Trader, kita belum bisa menjawab semua pertanyaan yang masuk. Terima kasih Pak Michael untuk materi yang sudah disampaikan hari ini, bagaimana cara mengatur kerugian bagi trader pemula. Pastinya materi webinar hari ini sangat bermanfaat nih bagi Sobat Trader yang mau coba trading. Baik, jika Sobat Trader masih ada pertanyaan, Sobat Trader dapat menghubungi tim kami dari Java Futures. Kemudian untuk Sobat Trader yang ingin mendapatkan edukasi layanan signal trading setiap hari, dan bagi Sobat Trader yang ingin serius trading, silakan langsung buka akun di Java Futures. Sobat Trader bisa langsung menghubungi tim kami. Oh iya, boleh juga di-follow sosial media kami di Instagram @JavaFutures, TikTok kami @JavaFuturesOfficial, dan subscribe YouTube channel kami di Java Trader Community. Di situ kalau Sobat Trader ingin belajar edukasi trading forex, semuanya lengkap ada di YouTube kami. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Michael. Dan Sobat Trader semua di acara webinar edukasi pemula kita hari ini yang sudah hadir. Sampai jumpa kembali di acara webinar edukasi pemula minggu depan. Salam profit. Salam profit. Halo Java Trader, kalian udah tahu belum tentang perdagangan berjangka komoditi atau perdagangan multilateral? Perdagangan berjangka komoditi atau multilateral adalah suatu aktivitas jual beli berbagai komoditi di dalam bursa yang terjadi secara akuntabel, transparan, serta memberikan kesetaraan bagi seluruh pelaku pasar, sehingga memungkinkan terjadinya pasar yang kredibel dan mampu menjadi tempat untuk proses price discovery serta aktivitas hedging. Bentuk pasar tersebut dipengaruhi oleh adanya permintaan dan penawaran yang terjadi secara adil serta sesuai dengan kondisi pasar. Perdagangan berjangka komoditi atau multilateral mendapatkan acuan harga dari berbagai komoditi yang terbentuk dari faktor fundamental komoditi tersebut, seperti valuta asing, emas, dan minyak mentah. PT Java Global Futures adalah perusahaan pialang berjangka terbaik di Indonesia yang menawarkan produk komoditi berjangka dengan spread dan biaya yang kompetitif, yang menjadikan derivatif berjangka sebagai suatu investasi alternatif yang mudah dan layak bagi investor multilateral, serta produk SPA. Dengan izin dan legalitas dari Bapepti, JFX, dan KBI yang menggunakan platform trading MT5 pertama di Indonesia, menjamin keamanan nasabah, serta memberikan layanan edukasi forex jarak jauh seperti webinar, live market, dan klinik forex bersama para analis profesional. Ayo trading berjangka di Java Global Futures.